Salam kimia, belajar dengan hati, pahami konsep. Kita akan lanjut pada soal yang berikut, contoh soal nomor 3, masih tentang menghitung pH larutan penyangga. Untuk contoh soal nomor 3, ini merupakan pH larutan penyangga basa. Soalnya, ke dalam 1 liter larutan terdapat 0,01 mol NH3 dan 0,01 mol NH4 2 kali SO4 jika Kb NH3 sama dengan 10 pangkat minus 5, tentukan pH campuran. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis soal apakah dia termasuk penyangga dan penyangga asam atau penyangga basa. Kemudian apakah sudah ada garam atau masih diketahui asam dan basa. Karena apa? Karena dalam penyangga asam dan penyangga basa harus ada asam lemah atau basa lemah dan harus ada garam. Harus ada garam. Nah, 0,01 mol NH3. NH3 ini merupakan suatu basa lemah. NH3 merupakan suatu basa lemah. Sementara NH4 2 kali SO4 ini kalau diuraikan dia menjadi 2NH4 plus ini 2NH4 plus ditambah dengan SO4 2-. Nah, tidak ada ion H plus dan tidak ada ion OH-, berarti senyawa ini merupakan senyawa garam. Senyawa garam. Nah, berarti sudah ada basa lemah dan sudah ada garam. Nah, kalau basa lemah dan garam itu merupakan suatu penyangga dan disebut dengan penyangga basa. Kemudian ada Kb juga ini, ada Kb berarti dia penyangga basa. Kalau penyangga asam berarti dia asam lemah dan garam atau basa konjugasi. Nah, kemudian sekarang sudah ada garamnya, jadi tidak perlu dibuatkan reaksi asam tambah basa seperti pada contoh soal nomor 2. Soal nomor 3 ini sama dengan contoh soal nomor 1, hanya bedanya nomor 1 adalah penyangga asam, nomor 3 adalah penyangga basa. Nah, karena sudah diketahui garam, maka kita langsung memasukkan ke rumus konsentrasi OH-. Selanjutnya, analisis berikutnya adalah apakah soalnya diketahui volume, diketahui konsentrasi, atau diketahui jumlah mol. Nah, pada soal diketahui volume 1 liter, diketahui jumlah mol dari NH3, dan diketahui jumlah mol dari NH4 2 kali SO4. Nah, karena soalnya sudah diketahui jumlah zat, yaitu 0,01 mol, maka langsung dimasukkan ke rumus penyangga basa yang kedua. Tidak perlu menggunakan rumus penyangga basa yang pertama, tapi kita menggunakan rumus penyangga basa yang kedua. Nah, rumusnya adalah konsentrasi OH-. Sekali lagi, kenapa OH-? Karena penyangga basa. Konsentrasi OH- sama dengan Kb kali rumus yang kedua N basa per N garam atau N asam konjugasi dikali dengan koefisien sama dengan Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 5 atau 1 kali 10 pangkat minus 5. N basanya sudah ada 0,01 mol. N basanya 0,01 mol ya, 0,01 mol per N garamnya juga sama 0,01 mol. Jadi dia berbeda dengan contoh soal nomor 1. Kalau contoh soal nomor 1 itu belum ada jumlah mol. Jadi kita harus mencari jumlah molnya, yaitu N sama dengan M kali V. Nah, kalau misalnya di sini diketahui M, misalnya 0,01 M, kemudian di sini juga sama 0,01 M besar molar, kemudian tidak ada volume. Volume tidak ada, tapi hanya ada M saja, maka langsung dimasukkan ke rumus M. Jadi di sini nanti Kb kali konsentrasi basa atau M basa per M garam. Seperti itu. Nah, dikali dengan koefisiennya, yaitu bukan 1 tetapi koefisiennya dilihat dari sini. Diuraikan dulu garamnya, NH4 2 kali SO4 diuraikan menjadi 2NH4 plus ditambah dengan SO4 2-. Nah, koefisien mana yang dilihat, apakah NH4 plus atau SO4 2-?
Yang dilihat adalah NH4+. Kenapa? Karena NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3 yang sejenis. NH3 ini NH4+. Nah, berarti koefisiennya bukan 1, tapi koefisiennya adalah 2. Jadi, selalu perhatikan koefisien apabila menyelesaikan soal penyangga. Sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 0,01 dibagi 0,01 kali 2. 0,1 kali 2 itu sama dengan 0,01 mol per 0,02 mol. Kemudian ininya dicoret, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Ini 10 minus 5 sama dengan 1 kali 10 minus 5. 0,01 per 0,02 itu sama dengan 0,5. Sehingga bisa diubah 1 kali 10 pangkat minus 5 dikali 5 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6. 5 kali 10 minus 6. Nah, konsentrasi OH-nya sama dengan 5 kali 10 minus 6. Ingat, untuk penyangga basa, setelah konsentrasi OH, kita menghitung pOH. pOH-nya sama dengan minus log konsentrasi OH- sama dengan minus log dari 5 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 6 kurang log 5. 6 kurang log 5. Nah, setelah pOH, kita menghitung pH yang rumusnya adalah 14 dikurangi dengan pOH. Nah, sama dengan 14 kurang pOH-nya dimasukkan 6 kurang log 5. Hasilnya adalah 14 dikurangi 6 itu adalah 8. Negatif kali negatif itu adalah positif log 5. Hasilnya adalah 8 tambah log 5. 8 tambah log 5 itu adalah pH di atas 7 sehingga masih pH penyangga basa. Jadi, sebagai catatan, ketika kalian menghitung pH penyangga asam atau penyangga basa, ketika sudah mendapatkan pH-nya, harus diperhatikan lagi apakah dia asam atau basa. Kalau penyangga asam, maka pH-nya harus di bawah 7. Kalau penyangga basa, maka pH-nya harus di atas 7. Kemudian, nanti dipelajari lagi contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipelajari kembali. Salam kimia, belajar dengan hati, pahami konsep. Terima kasih.